Kota Tanjung Pinang berumur lebih dari 225 tahun. Kota Tanjung Pinang terletak di selatan Pulau Bintan dan berjarak 1,5 jam perjalanan laut dari Singapura dan Johor, Malaysia. Dahulu Kota Tanjung Pinang menjadi pusat kebudayaan Melayu dan lalu lintas perdagangan. Pada masa Kerajaan Johor, pada masa Sultan Abdul Jalil Shah, Sultan memerintahkan Laksamana Tuan Abdul Jamil untuk membuka suatu bandar perdagangan yang terletak di tepi Sungai Charang. Bandar ini menjadi bandar yang ramai dan dikenal sebagai Bandar Riau. Lokasi itu kini menjadi cagar budaya yang menyisakan pondasi kerajaan dan makam para keluarga raja. Kota Tanjung Pinang menjadi tujuan utama wisatawan yang ingin merasakan kentalnya budaya Melayu. Lokasi ini dikenal sebagai Kota Lama. Terdapat Masjid Raya Sultan Riau yang berada di Pulau Penyengat. Pulau ini dapat ditempuh selama 15 menit dari Kota Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu motor kecil atau yang biasa disebut dengan pompong. Konon, masjid ini dibangun dengan tidak menggunakan semen sama sekali. Sebagai bahan perekatnya, hanya menggunakan campuran telur, kapur, dan tanah. Di depan pintu utama masjid, pengunjung akan melihat kitab suci Al-Quran tulisan tangan Abdurrahman Stambul, Sultan Kerajaan Riau, pada tahun 1867 Masehi yang diletakkan di dalam peti kaca. Terdapat beberapa kompleks makam bangsawan di pulau ini. Salah satunya adalah komplek makam Raja Hamidah, pemegang religa. Raja Hamidah adalah permaisuri Sultan Mahmud Shah III. Sultan Mahmud Shah III adalah keturunan Sultan Riau IV dengan gelarnya Raja Haji Fisabilillah yang merupakan pahlawan nasional dalam membela tanah Melayu dalam peperangan melawan Belanda. Pulau ini milik Raja Hamidah yang diberikan oleh Sultan Mahmud Shah III sebagai mahar atau mas kawin. Peristiwa Perang Riau 1782 hingga 1784 antara Kerajaan Riau dengan Belanda pada masa pemerintahan yang dipertuan muda Raja Haji Fisabilillah. Peperangan selama 2 tahun ini mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari 1784 dengan kemenangan Kerajaan Riau dan hancurnya kapal komando Belanda Malakas Walvaren. Hal ini mengakibatkan Belanda mundur dari perairan Riau. Tanggal 6 Januari diabadikan sebagai hari jadi Tanjung Pinang. Beberapa orang Belanda yang tewas dimakamkan di pemakaman Belanda dan telah dijadikan situs cagar budaya. Terdapat pula makam Raja Ali Haji yang hidup pada tahun 1808 hingga 1873 Masehi, seorang pahlawan nasional dalam bidang sastra dan bahasa Indonesia. Pujangga terkenal dengan hasil karyanya Gurindam 12, berisi 12 pasal syair Melayu yang berisikan nasihat-nasihat. Memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Jadi Gurindam 12 ya, Gurindam 12 yang berisi nasihat-nasihat ya, itu diajarkan ke sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini adalah dalam rangka menyambut instruksi Presiden yang lalu Pak SBY tentang kegalauannya tentang akhlak boleh tukar di bangsa ini, dalam generasi muda. Orang yang makrifat. Untuk mengembangkan dan mempertahankan kondisi Tanjung Pinang ini kemelayuannya, yang kalau kita lihat tuntutan daripada penduduk ini nomor 1 Melayu, kedua Jawa, ketiga Minang, dan seterusnya. Maka Tanjung Pinang ini bagaimana suku-suku yang ada Tanjung Pinang merasa memiliki
di mana memiliki jati saudara yang menunjuk, maka kita mengenalkan dengan jenis-jenis lain tentang kebudayaan lain. tegahnya Mayoritas penduduk di kota Tanjung Pinang beragama Islam, diikuti Kristen, Buddha, dan Hindu. barang siapa Pemkot Tanjung Pinang mempunyai peranan dalam membina kerukunan umat beragama dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terpelihara kerukunan antar umat beragama. telah mengenal akan Tuhan Beragam suku bangsa dan budaya hidup damai mulai dari etnis Melayu, Jawa, Batak, Minang, Bugis, Tiongkok, dan suku lainnya. Para pendatang beragam etnis ini bersatu padu memajukan dan membangun kota Tanjung Pinang. Pemkot Tanjung Pinang berusaha melestarikan budaya Melayu, salah satunya dengan membina pusat latihan seni senggap. Para pemuda-pemudi ini rutin berlatih seni tari budaya Melayu. Kali ini mereka berlatih tari tempurung pesona, tari kreatif bernuansa Melayu. Mereka kerap kali tampil dalam acara-acara berbudaya Melayu, baik di Provinsi Kepri maupun di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kampung Senggarang merupakan areal pemukiman etnis Tiongkok. Di sini terdapat Vihara Dharma Sasana yang usianya lebih dari 300 tahun. Vihara ini kerap dikunjungi oleh umat Buddha dari Bintan, Batam, Singapura, dan Malaysia. Kota Gurindam Negeri Pantung menjadi penanda Tanjung Pinang merupakan pusat kebudayaan dan sejarah Melayu. Kota ini berpenduduk paling padat dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau, yaitu mencapai 200.000 jiwa. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 itulah, pemerintah kota Tanjung Pinang menelurkan berbagai program unggulan, yakni menyangkut kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi usaha kecil. Pada persoalan sosial menyangkut kesehatan, pemerintah kota Tanjung Pinang memberikan makanan tambahan balita atau anak usia sekolah. Untuk menjaring balita bergizi kurang, pemerintah kota Tanjung Pinang melibatkan mitra dan kader posyandu. Diharapkan para kader dapat melatih dan mengajarkan kaum ibu yang memiliki balita bergizi kurang agar dapat membuat bubur beras dengan prinsip bergizi seimbang serta bisa menyuguhkan menu yang bervariasi setiap harinya. Rangkaian komitmen pemerintah kota Tanjung Pinang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduknya terlihat pada pemberian jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Ini merupakan program penanggulangan kemiskinan di kota Tanjung Pinang. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi salah satu jalan efektif yang meningkatkan derajat kesehatan penduduk miskin dan hampir miskin di kota Tanjung Pinang. Kita melaksanakan program-program tidak lepas dari visi dan misi Bapak Wali Kota kita, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Maka program utama yang kita lakukan adalah menjamin agar semua warga miskin dan tidak mampu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tersebut, antara lain dalam bentuk menyediakan jaminan kesehatan daerah. Pemerintah kota Tanjung Pinang meletakkan pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Adalah posyandu yang menjadi ujung tombak pemerintah kota Tanjung Pinang
agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang dikelola secara mandiri. Tercatat ada 145 posyandu yang tersebar di Tanjung Pinang dengan melibatkan ratusan kader. Para kader yang dipilih oleh masyarakat dan bekerja sukarela berperan besar dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat luas. Alhamdulillah pada tahun 2014 ini posyandu di Tanjung Pinang Kota bertambah 1, sebelumnya 14, pada tahun ini sudah 15 dengan penambahan posyandu di Sungai Nyiri, itu posyandu Bina Mulia. Sebagian besar sudah menggunakan pembangunan permanen milik posyandu sendiri, tapi ada beberapa yang masih numpang. Nah, ini memang dari pemerintah kota, terutama dari dinas kesehatannya, sudah memfasilitasi untuk pembangunan bangunan permanen untuk posyandu. Dan untuk kader pun, alhamdulillah kader di wilayah Tanjung Pinang Kota ini sangat kooperatif. Kerjasama kita dengan masyarakat sejauh ini berjalan dengan lancar, karena memang posyandu sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan. Kami memang mengharapkan ke depannya nanti puskesmas Kampung Bugis terutama itu bisa menjadi pelayanan kesehatan dasar untuk kesehatan jiwa. Pemko Tanjung Pinang membangun dan menyediakan sarana kesehatan di setiap puskesmas. Beberapa puskesmas telah dilengkapi sarana emergensi dan rawat inap. Hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. Jadi misinya kita ini menjadi pusat rujukan untuk kesehatan penyakit dalam untuk seprovinsi Kepulauan Riau. Nah, itu yang misi kita yang utama. Jadi dalam itu melayani masyarakat secara keseluruhan dengan pengobatan yang sesuai dengan ilmu kedokteran dan juga secara ekonomi dia efektif dan efisien. Kita sebagai pelayan masyarakat ini siap sedia untuk melayani masyarakat dengan keterbatasan apa yang kita punya. Tapi percayalah kepada masyarakat bahwa kita rumah sakit umum ini tidak menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pada aspek pendidikan, pemerintah Kota Tanjung Pinang memberikan beasiswa untuk tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Diperkirakan beasiswa telah digelontorkan kepada lebih dari 4.000 pelajar berprestasi dan pelajar tidak mampu. Prosedur pemberian beasiswa dilakukan secara ketat agar tidak terjadi salah sasaran. Terkait pengawasan terhadap penggunaan beasiswa, pemerintah Kota Tanjung Pinang menyerahkan ke sekolah masing-masing. Wajib belajar 6 tahun dan dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun serta program pendidikan lainnya merupakan bentuk usaha Pemko Tanjung Pinang dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya siap untuk bersaing pada era globalisasi. Ya, harapan saya tentunya pendidikan di Tanjung Pinang akan semakin meningkat. Tentunya hal ini kita harapkan peran serta dari semua pihak. Karena menurut undang-undang bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pemerintah ada di situ, tanggung jawab masyarakat ada di situ, tanggung jawab orang tua juga ada di situ, orang tua siswa. Oleh karena itu, kalau semua ini sudah bersinergi, orang tua siswa mendukung, masyarakat mendukung, pihak swasta mendukung, nah pemerintah akan go on jalan terus ya, sehingga mutu pendidikan akan meningkat di Kota Tanjung Pinang. Asal kerjasamanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Inilah Pamedan yang menjadi lokasi favorit berkumpulnya masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk berolahraga maupun aktivitas kreatif yang lain. Jumlah organisasi olahraga sampai dengan tahun 2012 sebanyak 40 organisasi. Sementara jumlah sarana olahraga berstandar nasional di Kota Tanjung Pinang tahun 2012 sebanyak 154. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat,
pemerintah kota Tanjung Pinang memayungi 50 organisasi pemuda yang terhimpun dalam KNPI Kota Tanjung Pinang. Sementara itu, penanganan tenaga kerja Indonesia atau TKI juga tak luput menjadi perhatian pemerintah kota Tanjung Pinang. Sejak Januari hingga November 2014, jumlah tenaga kerja Indonesia bermasalah yang dideportasi ke Tanjung Pinang mencapai 16.138 orang. Para TKI ini ditempatkan sementara di tempat penampungan TKI sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara itu, jumlah TKI yang telah dipulangkan melalui kota Tanjung Pinang sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 ada sebanyak 200.000 orang lebih. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga merehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai bagian mewujudkan kesehatan di kalangan masyarakat luas. Mulai tahun 2014, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan merehab sebanyak 388 rumah tidak layak huni. Identifikasi rumah yang akan direhab adalah bukan rumah sewa. Pemilik rumah sudah 5 tahun tinggal di rumah itu. Program ini khusus untuk masyarakat tidak mampu. Jumlah bantuan yang akan diberikan kepada setiap kepala keluarga adalah 17 juta rupiah. Jadi kami sangat-sangat bersyukurlah, Mas. Kalau kemarin kami mungkin kampung kami agak kumuh, tapi kalau sekarang kan sudah nampak indah kan. Itu ya yang saya dapatkan dari pemerintah. Kebetulan di RT kami, di RT 01 RW 03 ini mendapat reward dari pemerintah. Itu sebesar 1 miliar. Nah, itulah digunakan untuk membangun kampung kami ini. Dengan kekayaan wisata yang berlimpah, tidak lantas menghentikan langkah pemerintah kota Tanjung Pinang dalam membuat terobosan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Bagi penduduk miskin atau desa tertinggal, diberi dana bergulir melalui program kelompok usaha bersama atau KUBE. Sumber dana tersebut berasal dari APBD Kota Tanjung Pinang. KUBE merupakan program turunan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dalam mengurangi dan memberdayakan masyarakat miskin. Pertama-tama KUBE ini berdiri pada tahun 2012 ya Pak ya. Sekarang sudah berjalan selama 2 tahun. Alhamdulillah dapat bantuan dari dinas-dinas. Ya pertamanya ya dari kami mengajukan itu dulu proposal dulu. Langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Koperasi, Sosial, BKKBN juga. Alhamdulillah diterima Pak. Pembentukan KUBE berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah dan dibentuk di tingkat RT atau rukun tetangga. Program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian dana bergulir kepada KUBE merupakan salah satu cara mengurangi penduduk miskin, terutama miskin dalam pengertian ekonomi sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Di Dinas Sosial ini ada namanya program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE. KUBE ini sudah kita lakukan sejak tahun 2008. Ya, sejak tahun 2008 dengan sumber pendanaannya baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Tanjung Pinang. Sampai saat ini APBD Kota Tanjung Pinang sudah mengucurkan bantuan KUBE ini untuk 183 kelompok sampai dengan saat ini. Dan ini secara berkelanjutan kita bina supaya masyarakat miskin yang tergabung di kelompok usaha bersama ini dapat meningkatkan pendapatan keluarganya. Dan seperti itu. Bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang, tidak ada kata menyerah untuk membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus berusaha dan bekerja keras mewujudkan visi Kota Tanjung Pinang, yakni terwujudnya Kota Tanjung Pinang sebagai pusat perdagangan dan jasa industri pariwisata, serta pusat budaya Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin pada tahun 2020.
Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memelihara kata yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanyalah kepada orang dengan tak jemu.